Bu Semini, selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 13 akan menyampaikan presentasi kami mengenai kerjasama Amerika Latin dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya dengan negara Rusia, Inggris, dan juga Jerman. Yang pertama, ada kerjasama antara negara Kuba dan juga Rusia. Nah, dari latar belakang sendiri, hubungan diplomatik antara negara Rusia dan Kuba telah dimulai sejak masa kemerdekaan Kuba, yaitu pada tahun 1902. Namun sempat tertahan setelah revolusi Rusia yang terjadi pada tahun 1917. Lalu hingga terjadinya kudeta dalam pemerintahan Kuba dipimpin oleh Jenderal Fulgencio Batista pada tahun 1952 yang membuat Kuba justru dekat dengan Amerika. Nah, jadi sewaktu masa pemerintahan Jenderal Fulgencio Batista, negara Kuba itu justru dekat dengan negara Amerika. Lalu kemudian negara Kuba karena kedekatan tersebut menimbulkan sebuah ketergantungan. Lalu setelah berakhirnya dengan hubungan dengan Amerika Serikat, hubungan diplomatik dimulai dengan negara Uni Soviet. Nah, pada waktu revolusi yang dipimpin oleh Fidel Castro, jadi Fidel Castro waktu itu seorang tokoh dari Kuba yang dia menjatuhkan rezim dari Fulgencio Batista pada tahun 1959 dan dia berhasil. Lalu ia mengubah haluan politik negara Kuba yang tadinya dekat dengan Amerika kemudian beralih dekat dengan Uni Soviet. Nah, lalu selanjutnya Amerika Serikat yang sudah memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba karena Kuba waktu itu menjalin hubungan kerjasama dengan Uni Soviet, yaitu dengan jual beli minyak dan mengambil alih perusahaan minyak Amerika. Kerjasama Uni Soviet tersebut dilakukan Kuba untuk menyelamatkan perekonomiannya yang tengah terpuruk akibat ketergantungan dari Amerika Serikat. Jadi waktu pemerintahan dari Fidel Castro kemudian beralih kepada negara Uni Soviet. Lalu selanjutnya negara Kuba semakin menjadi anak emas bagi Uni Soviet karena ada bargaining position, yaitu tawar-menawar yang menguntungkan bagi Uni Soviet. Pada saat itu di tengah ketegangan dengan Amerika Serikat, hubungan diplomatik tersebut semakin erat antara Kuba dan Uni Soviet. Lalu karena waktu itu Kuba juga mendeklarasikan dirinya sebagai dengan berdasarkan ideologi komunis sama seperti yang kita tahu negara Uni Soviet. Lalu kerjasama tersebut diperkuat dengan kerjasama dalam bidang ekonomi, yaitu perdagangan dan juga pinjaman, seperti yang sudah saya katakan di awal tadi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada dua foto, yaitu Jenderal Fulgencio Batista dan juga Fidel Castro. Jadi ini dua tokoh yang sangat berperan penting di negara Kuba pada waktu itu. Nah, lalu selanjutnya ada kerjasama dalam bidang ekonomi. Kalau tadi saya katakan bahwa negara Kuba dan juga Uni Soviet bekerjasama dalam bidang ekonomi sendiri, negara Kuba melakukan perdagangan dan juga pinjaman dengan negara Uni Soviet. Nah, waktu itu dalam masa pemerintahan Fidel Castro, negara Kuba mengekspor gula, sedangkan Uni Soviet mengimpor minyak. Jadi mereka saling bertukar. Nah, kemudian kenapa gula dan minyak yang mereka tukarkan? Karena waktu itu Uni Soviet dapat menjual di bawah harga pasar dunia untuk menyelamatkan perekonomian Kuba juga. Lalu, nah sejak putusnya hubungan antara Kuba dan Amerika Serikat telah menerapkan berbagai kebijakan untuk melakukan embargo ekonomi terhadap Kuba. Namun dengan dukungan Uni Soviet, semua itu dapat diatasi dan tidak berpengaruh terhadap perekonomian negara Kuba. Nah, pada waktu itu juga negara Amerika Serikat sangat bekerja keras, sangat ingin menekan supaya bisa menjatuhkan rezim dari Fidel Castro. Nah, kemudian selanjutnya ada kerjasama dalam bidang keamanan dan juga pertahanan. Pada masa Perang Dingin yang kita tahu, ada perlombaan senjata antara negara Uni Soviet dan juga Amerika Serikat. Nah, pada waktu itu terjadi dilema yang sangat besar,
yaitu pada waktu itu ada persaingan antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Pada waktu itu ada sebuah ragam fakta yang ditandatangani antara Fidel Castro dan juga Perdana Menteri dari Uni Soviet waktu itu dipimpin oleh Nikita Khrushchev yang membolehkan Kuba untuk menerima jumlah bantuan ekonomi dan militer yang besar dari Soviet. Jadi karena ada fakta tersebut, Uni Soviet membantu Kuba dengan memberikan bantuan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Nah, bisa dilihat di sebelah ada foto dari Mikhail Gorbachev. Nah, jadi pada waktu itu pada tahun 1990, setelah perang dingin sudah berakhir yang sebelumnya terjadi antara Amerika Serikat dengan negara Uni Soviet, terjadi keruntuhan dari paham komunisme dengan dibubarkannya Uni Soviet oleh Mikhail Gorbachev yang memimpin pada saat itu. Nah, namun pada waktu itu Soviet memiliki pewaris terbesarnya, yaitu negara Rusia. Meskipun pasca perang dingin, Rusia mengalami situasi domestik yang berat, terutama dalam bidang ekonomi. Jadi karena kekalahan tersebut, Rusia ekonominya jatuh dan terpuruk. Kemudian Rusia mengikuti kebijakan dari IMF. Nah, dari kebijakan ini ia dapat memulihkan kembali perekonomiannya, tapi justru memperparah keadaan, sehingga faktor-faktor reformasi ekonomi tersebut telah membuat Rusia tidak lagi menjadi pendonor utama bagi negara Kuba. Jadi karena sebelumnya Rusia bekerja sama dengan negara Kuba, karena setelah rejimnya jatuh, komunisnya jatuh, ia tidak lagi bisa menjadi pendonor utama bagi negara Kuba. Nah, karena Kuba kehilangan ibu terbesarnya yang sebagai penopang perekonomian, pada saat itu hubungan antara Rusia dan Kuba itu mengalami kerenggangan. Bahkan keduanya tidak lagi melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi dan juga militer dan pertahanan. Nah, kemudian pada tahun 2000 ketika Rusia berada di bawah pimpinan Putin, haluan politiknya pun berubah. Rusia kembali bangkit dari keterpurukan, seolah ingin menunjukkan eksistensinya lagi di dunia. Lalu ia melakukan hubungan diplomatik kembali dengan negara Kuba. Nah, pada waktu itu karena kepentingan Amerika Serikat dan juga Rusia berseberangan, mengalami ketegangan kembali, sehingga pada tahun 2006 Kuba yang sebelumnya dipimpin oleh Fidel Castro kemudian menyerahkan kepemimpinannya kepada adik kandungnya sendiri yang bernama Raul Castro. Nah, bisa dilihat di sebelah kanan ini ada gambar dari adik kandung dari Fidel Castro, yaitu Raul Castro. Nah, pasca mundurnya Fidel Castro ini sebagai pemimpin Kuba membuat langkah baru. Jadi di bawah pemimpinan Raul Castro, Kuba membuat langkah baru, yaitu kembali menjalin hubungan diplomatik dengan negara Rusia. Karena sebelumnya sudah renggang dan sempat terputus, kemudian di bawah pemimpinannya ia menjalin hubungan kembali seperti yang dulu pernah terjadi. Nah, hubungan ini semakin membuat hubungan antara Rusia dan juga Amerika Serikat itu menjadi tegang. Terjadi konflik campur tangan antara Amerika Serikat dan Rusia, yaitu konflik Georgia Ossetia Selatan, sehingga menempatkan basis pertahanan rudal Amerika Serikat di Ceko dan Polandia yang merupakan tetangga dekat dari negara Rusia. Nah, sekian dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Fikar. Kebijakan Fidel Castro yang dibuat, yaitu membuat hubungan Kuba dan Amerika Serikat semakin merenggang, sehingga Amerika Serikat memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuba setelah Kuba menjalin kerjasama jual beli minyak dengan Uni Soviet dan mengambil alih perusahaan minyak Amerika Serikat. Latar belakang Rusia itu menderita sanksi yang dikenakan oleh Amerika Serikat. Kerjasama dengan negara Amerika Latin membantu mengurangi resiko bersamaan dan meningkatkan kewibawahan Rusia di arena internasional. Oleh karena itu, Rusia selalu mengusahakan bersama dan membantu negara-negara Amerika Latin. Di antaranya ada Kuba tentang ekonomi dan militer.
Selanjutnya kunjungan Perdana Menteri Medvedev di Kuba. Dua pihak telah menandatangani 8 mufakat bersama di bidang perhubungan, ilmu pengetahuan, teknik, industri, dan bea cukai. Kemudian dua negara tersebut sepakat memperkuat hubungan yang strategis bersama di bidang ilmu pengetahuan, teknik, dan memacu kekreatifan menandatangani permufakatan yang bersangkutan dengan pemberian modal pada proyek-proyek perawatan pesawat terbang dari maskapai penerbangan sipil Kuba yang diproduksi oleh Rusia. Nah, bentuk-bentuk kerjasamanya yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu meliputi Kuba melakukan perdagangan dan pinjaman dengan Soviet. Kuba mengekspor gula pada Uni Soviet dan mengimpor minyak. Dengan kata lain, Kuba menukarkan penghasilan utamanya yaitu gula dengan minyak dari Uni Soviet. Kemudian dalam bidang politik, politiknya itu menjaga hubungan baik dengan negara Amerika Latin untuk meningkatkan pengaruh Rusia. Yang kedua, menjaga ideologi yang sama dengan Kuba supaya tidak terpengaruh oleh Amerika Serikat. Bidang budaya, yaitu setiap musim panas di Moskow, banyak orang pribumi Amerika Latin yang memainkan musik di pinggir jalan dengan mengenakan pakaian adat sambil menjual souvenir tradisional mereka. Yang kedua, adanya akulturasi budaya antar kedua negara, yaitu negara Amerika Latin dan negara Rusia. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang tentang hubungan kerjasama Jerman dan Meksiko. Nah, hubungan kerjasama Jerman dan Meksiko ini adalah hubungan diplomatik yang terjalin sejak 23 Januari 1879. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini ada petanya dan bendera dari kedua negara. Penyatuan kedua negara ataupun hubungan kerjasama kedua negara ini bermula setelah penyatuan Jerman. Setelah Kekaisaran Meksiko kedua dan pemerintahan Maximilian I dari Meksiko, orang Jerman dibawa ke Meksiko untuk menetap di negara bagian selatan Meksiko, terutama di Yucatan. Jadi kedua negara ini bermula melakukan hubungan kerjasamanya dimulai dengan hubungan sosial, yaitu hubungan kerjasama di bidang imigrasi. Jadi penduduk dari Jerman akan didatangkan ke negara Meksiko untuk menetap di negara Meksiko. Pada tahun 1890, Presiden Meksiko Porfirio Diaz dan Kanselir Jerman Otto von Bismarck berkolaborasi untuk membawa 450 keluarga Jerman ke negara bagian Chiapas di Meksiko, di mana mereka menetap di kota Soconusco untuk mengembangkan industri pertanian di kawasan tersebut. Jadi orang-orang yang datang dari Jerman yang akan berimigrasi ke negara Meksiko akan menetap di negara Meksiko dan akan melakukan mengembangkan industri pertanian di kawasan tersebut. Perjanjian kedua negara ini selain di bidang sosial di imigrasi tadi, ada juga perjanjian bilateral, yaitu di bidang politiknya. Di sini hubungan bilateral Jerman dan Meksiko itu telah pada saat itu kedua negara telah mendatangani beberapa perjanjian bilateral, seperti perjanjian untuk perlindungan hak-hak penulis karya musik pada tahun 1954, ada perjanjian tentang timbal balik dalam bantuan hukum pada 1956, perjanjian transportasi udara 1967, perjanjian kerjasama ilmiah dan teknologi 1974, perjanjian kerjasama budaya 1977, perjanjian promosi dan perlindungan timbal balik dari investasi 1998, perjanjian untuk menghindari pajak berganda dan menghindari pajak dalam pajak penghasilan dan pajak ekuitas pada 2008, dan perjanjian kerjasama teknis. Jadi kedua negara ini saling menguntungkan di bidang politik, bidang sosial, dan bidang ekonominya. Kedua negara ini saling bekerja sama dan melakukan hubungan yang baik. Dan pada bidang migrasinya, komunitas asal Jerman yang tadi dibawa oleh pemimpin Jerman ke Meksiko itu, komunitas ini
tumbuh subur dan beberapa sudah menjadi politisi terkemuka. Jadi orang-orang Jerman yang datang ke Meksiko bukan hanya menjadi penduduk pendatang, tetapi mereka bisa menetap di sana dan mendapatkan hak mereka sebagai warga negara di sana. Mereka diberikan kesempatan untuk menjadi politisi terkemuka, seniman, jurnalistik, dan aktor. Mereka adalah asli keturunan Jerman dan telah menjadi orang-orang terkemuka di Meksiko. Selain itu, terdapat juga komunitas Monoite di Meksiko dengan anggota sekitar 100.000 anggota di Meksiko Utara. Mereka bisa menetap di Meksiko karena kesepakatan oleh kedua negara tersebut. Jadi kedua negara tersebut sudah menyetujui imigrasi tersebut dan mereka bisa menetap di negara Meksiko. Dan di hubungan perdagangannya, di tahun 1997, Meksiko menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Eropa termasuk Jerman. Jerman adalah mitra dagang terbesar Meksiko di Uni Eropa dan terbesar kelima di dunia. Pada saat yang sama, Meksiko merupakan mitra dagang terbesar kedua Jerman di Amerika Latin setelah Brazil. Ekspor utama Jerman ke Meksiko adalah mesin, mobil, produk berbasis kimia, produk farmasi, dan teknologi medis. Dan ekspor utama Meksiko ke Jerman adalah mobil dan suku cadang otomotif serta produk-produk dari industri elektronik. Nah, hubungan kerjasama antara kedua negara ini dulunya juga sempat mengalami ketegangan karena di awal-awal hubungan kerjasama kedua negara ini itu terjalin sebelum adanya Perang Dunia ataupun sebelum adanya penyatuan di Jerman. Jadi pada saat itu kedua negara ini memilih untuk mendukung negara-negara yang berlawanan, seperti misalnya pada saat Perang Dunia negara kedua ini tidak memiliki hubungan yang erat karena kedua negara memilih untuk bersaing. Tetapi setelah berjalannya waktu, mereka akhirnya kembali mengikat kembali hubungan kerjasama untuk mempererat hubungan kerjasama di kedua negara tersebut. Dan di bidang budayanya seperti tadi, kedua negara ini juga menjalin hubungan yang erat di bidang budaya. Mereka saling memberikan ataupun bisa pada saat Jerman mengirimkan ataupun memberikan penduduknya untuk datang ke Meksiko untuk berimigrasi, otomatis Jerman akan membawa budayanya. Dan sedangkan Meksiko juga sebenarnya di Meksiko juga sedang meminta ataupun mengirimkan penduduknya untuk datang ke Jerman, dan di sana juga ada komunitas masyarakat Meksiko di Jerman. Terima kasih. Dan musim ini hari ini saya akan melanjutkan presentasi yang akan saya jelaskan, yaitu kerjasama Argentina dan Inggris. Latar belakangnya seperti yang kita lihat, wilayah Argentina pada awalnya adalah bagian dari Kekaisaran Spanyol. Jadi wilayah Argentina itu pada awalnya di bawah oleh kekuasaan dari Kekaisaran Spanyol. Kemudian ada sengketa kedaulatan kepulauan, yaitu Kepulauan Falkland. Pada awal merupakan sengketa Spanyol dan Inggris. Pada mulanya itu kepulauan itu terletak di Argentina, tapi karena kepulauan itu dikuasai oleh Spanyol sehingga Inggris itu ingin menguasainya juga. Kemudian Inggris meluncurkan dua invasi ke Rio de Plata atau yang sekarang dikenal dengan Argentina. Invasi pertama pada tahun 1806 menangkap Buenos Aires. Kemudian hasilnya itu Spanyol bersekutu dengan Perancis melawan Inggris selama Perang Napoleon. Kemudian ada invasi keduanya, yaitu pada tahun 1807 mengambil Montevideo, tetapi gagal menangkap Buenos Aires untuk kedua kalinya, sehingga Montevideo dikembalikan ke Spanyol selama penyerahan Perancis menyerang Spanyol. Kemudian dengan adanya penyerangan tersebut, Spanyol bersekutu dengan Inggris untuk menaklukkan Rio de Plata atau Argentina.
Kemudian perang semenanjung, perubahan sosial yang disebabkan oleh militerisasi besar-besaran orang-orang Buenos Aires, berpengaruh lokal dan internasional lainnya menyebabkan revolusi Mei. Jadi dengan adanya penyerangan perang semenanjung tersebut di Argentina sehingga memunculkan menyebabkan revolusi Mei, yaitu revolusi yang terjadi di bulan Mei yang memulai perang kemerdekaan di Argentina, sehingga Argentina pada bulan Mei itu resmi merdeka. Kemudian Inggris tetap netral selama konflik dan menerima deklarasi kemerdekaan di Argentina. Hubungan formal dibentuk dengan perjanjian persahabatan, perdagangan, dan navigasi antara Argentina dan Inggris. Seperti yang kita lihat, ini peta wilayahnya. Di sebelah kanan ada Argentina dan di sebelah kiri ada Kerajaan United Kingdom. Bentuk kerjasamanya ada di bidang ekonomi. Memasuki era 1990-an, Inggris dan Argentina itu mulai memperbaiki hubungan ekonomi yang sempat memburuk pasca perang Falkland, yaitu yang memperebutkan kepulauan tadi. Kemudian tepat pada September 1995, Inggris dan Argentina resmi berdamai. Perdamaian ditandai dengan penandatanganan kerjasama eksplorasi minyak dan gas di Atlantik Barat Daya. Kemudian Inggris memberikan pengaruh besar terhadap Argentina. Mereka juga berkontribusi untuk membangun jalur kereta api dan menciptakan industri pengolahan daging. Inggris juga sebagai pembeli utama daging sapi dan biji-bijian di Argentina. Nah, ini kemudian bidang politiknya ada dua, yaitu Organisasi Nasional Argentina yang dibentuk oleh Argentina sendiri pada tahun 1853 sampai 1879, yaitu Argentina dan Inggris menjalin hubungan diplomatik selama periode organisasi nasional. Argentina mulai menjabarkan kebijakan luar negeri dan mendukung hubungan dengan Inggris. Jadi Argentina itu memulai hubungan diplomatik dengan Inggris untuk menjalin kerjasama politik yang baik. Kemudian ada di bidang Republik Konservatif. Jadi di sini Argentina dan Inggris itu menjalin hubungan diplomatik untuk kesekian kalinya, yaitu di bawah pimpinan Pangeran Philip Adipati. Kemudian pada saat itu kemudian mereka menjalin kerjasama tersebut sampai saat ini. Bidang sosial, di sini ada sekitar 100.000 orang Inggris dan Argentina adalah keturunan imigran dari Inggris. Jadi sebagian besar keturunan dari orang-orang Argentina itu berasal dari Inggris. Kemudian mereka juga termasuk kelompok yang paling sukses di Argentina. Mereka mendapatkan keunggulan dalam perdagangan, industri, dan profesi. Jadi dengan datangnya mereka di Argentina, mereka memperoleh keuntungan yang besar. Kemudian di bidang budaya, di sini seperti yang kita lihat, di bidang budaya itu ada sekitar 3.932 orang yang lahir di Argentina, tapi mereka memilih tinggal di Inggris. Kemudian yang kedua itu, seperti yang kita tahu, pemain di Argentina itu, pemain sepak bola di Argentina kebanyakan bermain untuk klub-klub di Inggris. Kemudian Inggris juga mengelola program beasiswa. Jadi untuk meningkatkan kerjasama kedua negara tersebut, Inggris ingin
membantu pelajar-pelajar di Argentina sehingga mereka membangun atau mendirikan organisasi atau beasiswa untuk pelajar di Argentina. Kemudian ada gaya-gaya bangunan perumahan Inggris dan Argentina itu hampir sama. Seperti yang kita lihat di sini ada, kalau sebelah kanan saya ada orang-orang zaman dahulu yang main sepak bola, awal mula bermain sepak bola. Kemudian di sebelah kiri ada bangunan yang menyerupai seperti bangunan-bangunan di Inggris. Kemudian akan dilanjutkan oleh Ayu. Ya, jadi kesimpulannya dengan adanya hubungan kerjasama antar negara-negara Amerika Latin dan Eropa, khususnya negara Kuba dan Rusia, Meksiko dan Jerman, dan Argentina dengan Inggris dalam bidang ekonomi, politik, sosial, dan budayanya. Kerjasama ini dapat terjalin tidak terlepas dari sejarah bangsa itu sendiri, di mana pada saat itu negara-negara di kawasan Amerika Latin pernah diduduki oleh bangsa Eropa. Kerjasama antar negara tersebut saling menguntungkan, walaupun terkadang mengalami pasang surut yang kadang sulit dihadapi dan masih saling memperebutkan wilayah kekuasaannya. Tetapi hubungan kerjasama antar kedua negara ini bisa terjalin dengan baik oleh karena komitmen dan usaha dari kedua negara tersebut. Jadi kerjasama antar negara Eropa dan Amerika Latin bukan hanya yang kami bahas, tetapi lebih banyak lagi. Tetapi di sini kami mau fokuskan pada presentasi kami pada hari ini. Terima kasih.